Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Shalom Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan. Sungguh berbahagia kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah jawaban doa pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat kasih setia-Mu ya Bapa yang tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih kepadamu buat segala berkat yang telah kami terima hingga pada saat ini. Engkau Allah yang begitu baik, Allah yang terus memperdulikan setiap kehidupan kami. Walaupun mungkin saat-saat ini kami, di antara kita semua sedang dalam gelombang masalah kehidupan, tapi Engkau tetap setia buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Pada malam hari ini biarlah Tuhan Engkau layakan setiap kami, setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dimanapun mereka berada, kiranya Engkau yang akan melawat setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, tiada yang Engkau lewati ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, malam hari ini kami mau datang kepadamu, kami mau menyembah Engkau, kami mau berseru kepadamu ya Bapa, menaikkan setiap doa pergumulan kehidupan kami. Haleluya Yesus. Mungkin di antara kami ada yang bertanya, mengapa Tuhan, mengapa Engkau izinkan semua ini terjadi dalam kehidupan kami? Tapi biarlah Tuhan, terus Engkau berikan hati kami, hati yang mau terus mengandalkan Engkau satu-satunya dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu ya Bapa, terpujilah namamu Yesus. Kami percaya semua yang terjadi dalam kehidupan kami adalah baik bagimu. Biarlah rencanamu yang jadi atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau terus pandang Engkau. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Haleluya. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Katakan Bapa yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik,
setiap saat di dalam hidupku. Kau baik bagi kami Tuhan, Ku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Engkau baik bagi kami, Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kaulah Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, sangat karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kami bersyukur, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kami bersyukur Tuhan, ini kami Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih
aku dekat, tak tinggalkanku. Ku serahkan segalanya, jadikan ku sahabatmu. Kau yang ku rindu, tak seorang pun melebihi Engkau Tuhan. Kasih-Mu dalam hidupku, pimpin langkahku kembali padamu. Kau ku rindu, Kau yang selalu ku perlu. Kau ku rindu,
Puji Tuhan. Selamat malam saudara semua. Kembali kita akan menikmati ibadah jawaban doa yang pada hari ini kita akan nikmati bersama. Kalau tadi kita sudah menaikkan pujian syukur kepada Tuhan, dan hari ini saya rindu untuk kita semua kembali mendengar firman Tuhan. Firman yang menjadi kekuatan dalam kehidupan saudara dan saya. Firman yang tentunya akan menguatkan hati saudara. Sekalipun mungkin hari ini saya tidak tahu saudara mengalami berbagai problema, masalah, sakit penyakit, atau apapun juga. Biarlah firman Tuhan inilah yang menjadi jawaban, yang menjadi sandaran di dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa bersama. Dan saudara yang berada dimanapun saudara berada, dan saya yakin ketika kita berdoa, Tuhan hadir di dalam setiap kehidupan kita. Dimanapun saudara berada, kita berdoa, saya yakin Tuhan ada di tengah-tengah kita. Oleh sebab itu kita akan berdoa bersama. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur berterima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan kami, yang menjadi sandaran kami, yang menjadi jawaban bagi setiap kehidupan kami. Sekalipun hari ini mungkin di antara kami Tuhan mengalami berbagai beban, masalah, problema, sakit penyakit yang kami hadapi. Tapi kami tahu firman Tuhan malam hari inilah yang menjadi jawaban kami. Oleh sebab itu iman kami semakin hari semakin ditingkatkan. Dan ketika kami mendengar firman Tuhan inilah, dan kami akan kembali dipuaskan, dikuatkan, dan kami akan menerima kemenangan yang daripada Tuhan. Roh Kudus, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya ingin membagikan hari ini tentang jangan kita putus asa. Ya, saudara, kita tahu bahwa kalau kita putus asa, kita akan mengalami dalam hidup kita stagnan. Kita tidak akan bisa menjalani hidup kita karena kita merasakan keputusasaan. Oleh sebab itu hari ini sekalipun saudara yang berada dimanapun saudara berada, ya ketika saudara mengalami putus asa, ya baiklah marilah kita mendengar firman Tuhan. Biarlah dari firman Tuhan inilah saudara dikuatkan. Saudara yang tadinya putus asa, diharapkan saudara akan bangkit kembali. Saudara akan tetap semangat. Saudara tetap akan terus melangkah maju. Saudara tidak berhenti sampai di sini. Tetapi ada masih banyak hal. Masih ada banyak cara atau banyak hal yang Tuhan akan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Yang terpenting di sini harus tetap semangat. Percaya hari ini. Saya ingin memberikan sedikit renungan bagi saudara semua. Oleh sebab itu saya garis bawahi tema kita malam hari ini adalah jangan putus asa. Kita melihat ada salah satu tokoh, seorang hamba Tuhan yang begitu luar biasa Tuhan pakai. Tetapi ketika dia mengalami suatu tekanan, dia mengalami suatu beban yang begitu berat, ya akhirnya dia mengalami keputusasaan di dalam kehidupan. Sekalipun sebagai seorang gembala, seorang hamba Tuhan yang dipakai begitu luar biasa, tapi tetap manusia, ya dia tetap merasakan keputusasaan, merasakan ketakutan, merasakan kekhawatiran. Ya, oleh sebab itu kita mencontoh dari tokoh tersebut yang sebentar kita akan baca, ya di dalam 1 Raja-Raja 19. Kita sudah tahu cerita tentang Nabi Elia, ya 1 Raja-Raja 19 ayatnya yang keempat. Ya, di situ dikatakan, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ini salah satu perkataan dari seorang Nabi Elia
ya, nabi Tuhan yang dipakai begitu luar biasa, ya. Urapannya yang menyertai dia sehingga dimanapun dia berada, bahkan ketika dia berada di Gunung Karmel, Elia harus berhadapan dengan 450 ya nabi Baal dari Ratu Isabel, yang tentunya ini jumlahnya tidak sedikit. Kalau saudara baca di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Raja-Raja ayat 19, ayat 1 sampai ayat 8, ini begitu luar biasa ya perjalanannya, hidup daripada Nabi Elia ini. Dan kalau kita pelajari di sini, dia pun mengalami yang namanya ada tekanan, ada kekhawatiran, ada ketakutan. Tetapi di sini Elia berkata ya kepada rakyat itu, dia katakan begini, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi. Ya, di ayat 18, di pasal 18, 1 Raja-Raja 18 ayat 22, hanya aku seorang diri nabi yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Dia melihat dari kacamata seorang yang tentunya tidak mungkin untuk mengalahkan nabi Baal yang jumlahnya 450 melawan seorang, yaitu nabi Tuhan. Tetapi dilihat di sini bahwa Elia ketika dia begitu merasakan kekhawatiran, tekanan yang begitu luar biasa. Tetapi sungguh sangat luar biasa ketika kita melihat bahwa Nabi Elia ini, dia berseru kepada Tuhan. Sekalipun dia ingin rasanya mau mati. Tetapi di sini Elia, kalau kita pelajari kenapa dia ingin mati. Karena dia tetap menjadi manusia biasa. Yang kadangkala dalam hidupannya dia merasakan bahwa begitu tekanan. Seringkali yang kita hadapi, kita sudah mengenal Tuhan. Kita sudah tahu Tuhan. Kita sebagai orang percaya. Tapi ketika kita menghadapi tekanan, tanpa kita sadari, kita sama seperti Nabi Elia. Mengeluarkan perkataan, aku ingin mau mati rasanya. Karena begitu kuat tekanan tersebut. Problema yang tidak pernah berhenti. Problema yang terus menghantam kehidupan saudara dan saya. Sebagai manusia, itu wajar. Karena kita hidup di dunia ini tidak lepas daripada problema dan masalah. Tapi satu hal yang kita lihat, kenapa Nabi Elia begitu tertekan? Ada beberapa hal yang membuat Nabi Elia ini menjadi putus asa. Yang pertama adalah Elia merasa terancam. Ya, Elia merasa terancam. Oleh sebab itu dia katakan di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 2, dia katakan demikian. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ya, ini pernyataan daripada Isabel yang membuat Elia ini merasa takut. Merasa terancam di dalam kehidupannya. Saat itu Elia kehilangan damai sejahtera. Kehilangan sukacita. Sampai ia berkata bahwa ia ingin mau mati rasanya. Seringkali ketika kita mendengar ataupun seringkali kita merasakan ada ancaman di dalam kehidupan kita yang tidak pernah terselesaikan. Bahkan saudara sudah mencari pertolongan kemanapun, saudara tetap belum bisa menyelesaikannya. Saudara putus asa. Saudara rasanya ingin mau menghabiskan nyawanya. Lebih baik tidak usah hidup. Karena mengalami berbagai tekanan demi tekanan. Dan itu pun dirasakan oleh Elia. Yang kedua, apa yang dirasakan oleh Elia membuatnya menjadi putus asa. Yang kedua adalah ia merasa lelah. Lelah apa? Akibat merasa sendiri. Tidak ada yang membantu. Saudara, mungkin hari ini saudara merasa sendiri. Ketika ada problema, ada masalah, hamba Tuhan mungkin tidak bisa membantu saudara.
rekan yang saudara harapkan untuk bisa membantu saudara, teman dekat, kolega saudara, tapi tidak ada harapan. Mereka rasa-rasanya meninggalkan saudara. Mungkin saudara sudah memohon, meminta kepada banyak teman-teman saudara. Tetapi tetap saja saudara merasa bahwa diri saudara sendiri tidak ada yang bisa saudara harapkan di dalam kehidupan saudara. Satu hal yang saya ingin katakan kepada saudara, jangan pernah kita menyerah. Ya, sekali lagi, jangan pernah kita menyerah. Berserulah kepada Tuhan. Kita tahu Tuhan kita adalah Immanuel, Allah beserta di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan di dalam Matius 28 dikatakan, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan alam. Jadi jangan engkau putus asa. Jangan engkau risau. Tetap berserulah kepada Tuhan. Ingat firman Tuhan katakan apa? Ulangan 13:1 ayat 6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ingat saudara, firman Tuhan katakan apa? Pesan dari firman Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dia adalah Immanuel. Saudara punya Roh Kudus yang tinggal di dalam hati saudara. Yang terpenting di sini, saudara harus tetap semangat. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kita bimbang, jangan kita ragu, jangan kita takut, jangan gentar, jangan gemetar. Tetap semangat, pegang Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita tawar hati, kita putus asa. Amsal 24 katakan apa? Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Engkau tidak memiliki kekuatan apa-apa. Kalau kita patah semangat, putus asa, bahkan hati kita menjadi tawar, kecil kekuatan kita. Oleh sebab itulah, terus berseru kepada Tuhan. Sekalipun firman Tuhan, ya Paulus katakan di 2 Korintus 4 ayat 8 dikatakan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Ya, kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Paulus memiliki suatu iman percaya yang begitu luar biasa. Sekalipun ada berbagai tekanan, ada berbagai masalah, ada berbagai goncangan, ada berbagai yang menghimpit kehidupannya. Bahkan sekalipun dia harus hampir mau berapa kali mati. Tapi dia katakan, aku tetap dikatakan di sini, ditindas tapi tidak terjepit. Habis akal, namun aku tidak pernah putus asa. Sekalipun dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Puji syukur kepada Tuhan. Ayat-ayat tersebut bisa menguatkan saudara dan saya. Oleh sebab itu, perlindungan bagi orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Lihat, firman Tuhan katakan apa? Mazmur 121 katakan demikian. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ingat, apapun yang saudara rasakan hari ini, apapun pergumulan seberat apapun, sebesar apapun, bahkan separah apapun penyakitmu, penjaga kita Israel tidak pernah terlelap. Dia menjaga saudara. Dia yang menjadikan langit dan bumi. Dia sanggup merubah kehidupan saudara. Asal saudara harus tetap yakinlah. Pandanganmu, layangkan matamu kemanapun. Ingat, pandang terus kepada Yesus. Karena disitulah pasti akan ada jalan keluar. Maka dalam kehidupan kita, kita harus tahu. Pada saat kita berseru, Tuhan ingin rindu. Terus hati kita memohon kepada Tuhan. Bahkan hati kita terus melekat di dalam hatinya Tuhan. Maka di dalam Mazmur 91 ayat 14.
sungguh hatinya melekat kepadaku, maka apa kata Tuhan? Aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Saudara, hari ini kita tahu, bagi setiap kita yang hatinya melekat kepada Tuhan, maka di situ janji firman Tuhan, janji Tuhan, aku akan membentengi, aku akan meluputkan, aku akan menyertai. Ketika kita berseru, jangan pernah kita jemu untuk berdoa. Terus berdoa, renungkan firman Tuhan siang dan malam, melekat hatinya kepada Tuhan. Maka firman itulah yang menjadi kekuatan. Iman kita bertumbuh ketika kita mendengar firman Tuhan. Pada saat kita dengar firman Tuhan, lakukan bagian kita. Terus iman kita, walaupun iman sebesar biji sawi. Dan pasti kita yakin, kalau kita tidak ragu, maka kita akan mendapat pertolongan daripada Tuhan tepat pada waktunya. Jangan pernah kita lemah. Maju terus, semangat terus di dalam Tuhan. Ingat, Nabi Elia, dia merasakan tekanan, problema. Tetapi ada roh Tuhan yang menguatkan. Ada malaikat Tuhan yang datang kepadanya. Maka dia diberikan kekuatan. Dia mulai baru mau bisa untuk menikmati makanan untuk tubuh jasmaninya. Agar dia bisa terus berjalan melangkah. Jangan pernah putus asa. Maju terus. Ada Tuhan yang menyertai kita. Saudara semua yang berada di rumah, hari ini mari kita dengar firman Tuhan. Mari kita menjadi pelaku firman. Jangan hanya kita menjadi penonton, jangan hanya kita orang yang hanya mendengar tanpa melakukan firman Tuhan. Buka hati kita lebar-lebar, biar firman tertanam menjadi rema di dalam hatimu. Maka itu akan menjadi tumbuh kuat untuk menambah iman percayamu kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Bagi orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertanggung jawab dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih. Kesempatan yang indah bagi kita semua. Kita bisa mendengar kebenaran firman Tuhan. Hamba terbatas, tapi ada Roh Kudus yang tidak terbatas. Roh Kudus tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Hari ini Tuhan, Engkau akan terus bekerja di dalam setiap hati umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman ini. Kalau mereka ada dalam keadaan putus asa hari ini, Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan yang sudah dibagikan, biarlah mereka memperoleh kekuatan baru. Mereka kembali Tuhan sadar bahwa ada tangan Tuhan yang menjaga mereka. Ada tangan Tuhan, ada mata Tuhan yang tertuju kepada mereka. Yang utama ketika hati mereka melekat kepada Tuhan, maka ada jaminan daripada Tuhan. Ada pertolongan, ada keberkatan, ada keajaiban, ada kesembuhan. Tuhan tolong mereka semua. Hamba yakin dan percaya apa yang mereka rasakan hari ini, Tuhan sudah pulihkan keadaan mereka. Ketika mereka menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Ada lawatan Tuhan terjadi. Amin. Puji Tuhan. Malam hari ini, firman Tuhan yang sudah saudara dengar, biarlah kiranya menjadi berkat bagi saudara semua, dimanapun saudara berada. Kita akan bertemu kembali di ibadah jawaban doa di minggu yang akan datang, di waktu yang sama, dan kita akan terus dilawat oleh Tuhan, dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan saudara, tetap ada peningkatan iman saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam.